Pak Jatmiko, ini lagi rame bahas siapa yang tanggung jawab hutang dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Seperti apa Komisi 5 ini merespon hal ini, Pak? Ya, pertama-tama memang program kereta api cepat ini bagus sekali karena memangkas perjalanan dari Jakarta sampai Bandung dan orang banyak warga Jakarta dan warga Bandung dan warga di luar itu menikmatinya. Tapi memang proyek ini memang penuh tantangan ya terhadap biaya apalagi yang melonjak dari perhitungannya sekitar 6 miliar US dollar menjadi 7,2 sekitar 110-an lah something. Nah, sebenarnya tanggung jawabnya adalah pertama-tama ini adalah perjanjian bisnis to bisnis antara Cina dan Indonesia. Ya. Jadi 40% itu adalah tanggung jawabnya dari Cina, 60% BUMN Indonesia, ya kan? Hmm. Nah, karena biayanya melonjak, ini kan akhirnya menanggung hutang kepada BUMN Indonesia, terutama nih yang diserahkan oleh KAI ya. Jadi karena KAI yang diserahkan sebagai operatornya seperti itu. Jadi ini harus disikapi bijak, ya kan? Kalau saran kami dari Komisi 5, ini coba bisa, karena ini bisnis to bisnis, harusnya bisa direstrak ya. Jadi diperpanjang konsorsiumnya, atau yang kedua bisa kita tambah IRR-nya. Jadi manfaatnya apa sih si ekonominya? Dari perumahan apa bermanfaat, atau dari membuka kawasan dijadikan TOD di Kerawang atau di Gede Bage. Mungkin seperti itu Mbak, salah satunya pertama kali. Oke. Tapi kira-kira opsi terbaik mana menurut Komisi 5 ini, Pak? Opsinya ya yang jelas kita restrak saja diperpanjang. Jadi awalnya mungkin dari 60 tahun jadi 95 tahun. Itu yang pertama, direstrak. Hmm. Jadi diperpanjang masa konsesinya diperpanjang. Jadi diperpanjang, PT KCC ini diperpanjang. Yang kedua, untuk menambah income ini bukan dari jumlah penumpangnya saja, tapi dari manfaat. Misalkan di Kerawang, kita buka jadi TOD ya kan, di situ jadi kompleks besar. Di Hmm. Gede Bage juga seperti itu, jadi income jadinya. Jadi kan meningkat itu kawasan itu kalau dikoneksi dengan KCIC seperti itu. Nah, itu salah satunya itu. Jadi tidak membebani APBN dan lainnya seperti itu, Mbak. Oke. Nah, ini kan memang yang kemudian digarisbawahi adalah soal bagaimana supaya hutang ini tidak menjadi beban APBN. Maka sebenarnya dari opsi itu seperti apa ini akan membebani negara ini, Pak Jatmiko? Ya jelas karena ini kereta api Indonesia di bawah Danantara, nanti akhirnya akan menjadi beban dari Danantara, ya kan? Hmm. Jadi tidak menjadi beban APBN secara langsung karena sekarang dividen daripada eh, semua BUMN itu masuk ke Danantara seperti itu. Saya rasa nggak jadi beban BUMN. Ya tinggal kantong kiri kantong kanan. Jadi tapi yang jelas kalau di restruct itu lebih mudah. Jadi tidak terlalu membebani Danantara ataupun BUMN di KAI seperti itu, Mbak. Oke. Tapi kan ini kalau misalnya direstrukturisasi nanti akan selesai dalam jangka waktu yang sangat panjang ini, Pak. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Sama aja kayak sekarang kan gini, Mbak. Hmm. Sekarang kayak kita perumahan ya. Dulu kan 15 tahun. Nah, sekarang peraturan yang baru bisa sampai 30 tahun ya seperti itu, orang nyicil di rumah. Rumah kan seperti itu kan. Mhm. Sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting nanti ini harus ditinjau ulang. Jadi kan proyek pertama kali ya. Nanti kalau Jakarta Surabaya itu ada ya, ini jadi pelajaran bahwa tidak mudah membangun tanpa pertimbangan master plan yang jelas. Tapi saya rasa manfaat ekonominya ini tinggi. Nah, tinggal ini dihitung sebenarnya, atau tadi dikoneksikan dengan kawasan-kawasan yang bisa menambah, jadi proyek ini jadi visible dan bermanfaat seperti itu, Mbak. Oke. Nah, yang sekarang juga disorotkan soal transparansi proyek ini, Pak. Bahkan ada yang usut tuntas ketika misalnya ada kemungkinan-kemungkinan praktek korupsi dalam proyek yang sangat besar ini. Seperti apa DPR menyoroti hal ini, Pak? Ya, kalau kami sebagai DPR sepakat, coba kita cek satu-satu. Ini mungkin dari biaya. Hmm. Apa dari biaya itu biaya pembebasan lahan atau konstruksi atau dari metode seperti itu. Nah, ini kita lihat. Jadi
semuanya kita lihat dari pembebasan lahannya atau bagaimana dari sisi konstruksi atau bahkan dari sistem keretanya ini, apa ini yang lebih mahal seperti itu yang harus didalami seperti itu. Saya sebagai anggota DPR Komisi 5 mendukung bahwa itu harus dicek dan diaudit secara tuntas seperti itu. Oke, seperti apa sih sebenarnya kemudian Pak Jatmiko melihat apa ya istilahnya mungkin transparansi pemerintah dalam melaporkan kondisi keuangan proyek ini selama ini, Pak? Ya memang kan proyek ini awalnya tidak dibiayai oleh APBN, ya Hmm. kan. Jadi tapi proyek ini sudah diaudit informasi dari BPKP kelayakannya seperti itu ya kan. Seharusnya proyek ini harusnya sudah visible dan transparansi harusnya karena sudah sebelum dimulai sudah diaudit oleh BPKP seperti itu. Nah, tapi Oke. kan kenapa biaya nambah? Nah, itu kan secara detail kita juga tidak tahu karena ini tidak secara langsung waktu itu diserahkan ke Komisi 5 karena dengan alasan ini proyeknya adalah tidak membebankan APBN, tidak melibatkan APBN dan seperti itu, Mbak. Oke. Sekarang kan kemudian banyak yang ngungkit-ungkit awal-awalnya, yang rencananya katanya mau pakai Jepang, akhirnya pakai Cina, yang 0,1% jadi 2%. Nah, ini kan kemudian nanti akan panjang ini, diskusi-diskusi semacam ini. Maka, seperti apa sebenarnya menyikapi pro kontra dan polemik ini, Pak Jatmiko? Sebenarnya gini, saya kalau Jepang itu bentuknya loan ya memang. Ya. Jadi kita mengembalikan dengan eh, waktu tertentu pengembalian oleh negara. Cina ini dengan menggunakan pengembalian dari via tarif. Tapi kenyataannya kita kan tidak sanggup ternyata karena biaya naik ini tidak sanggup. Mhm. BUMN kita tidak sanggup membiayai 60% itu. Nah, akhirnya jadi BUMN ini mencari hutang kemana-mana kan, Mhm. ya kan? Ini kan pelaksanaan dulu Wika kontraktornya, ya kan? Konsorsiumnya Wika. Nah, itu dia mencari hutang kemana-mana. Nah, sekarang diserahkan ke KAI. Ya, KAI kan juga membebani utang itu. Akhirnya kemana-mana lebungannya itu sebenarnya. Jadi sebenarnya awalnya bagus. Nah, tapi ternyata karena tidak sanggup, akhirnya membebani utang. Kalau dilihat, jangan-jangan lebih bagus Jepang karena Jepang kan yang jelas dia bunga flat dan itu membayar pemerintah Mhm. seperti itu. Nah ini akibat 2,2% karena sebenarnya tidak sanggup BUMN kita Oke. untuk membiayai 60% tadi itu, Mbak. Kira-kira Ya. seperti itu. Dan kalau sudah kejadian kan biasanya kita baru, "Oh, kenapa waktu itu kita nggak pakai Jepang?" misalnya. Nah, Mmm. sebenarnya gini Mmm. kalau kita lihat ya memang sebenarnya proyek ini adalah bagus. Nah, cuman karena kita tahu ini benar-benar angkutan massal yang diharapkan oleh semua masyarakat Indonesia. Nah, cuman memang di kemudian hari jika akan ada proyek seperti ini harus ditinjau ulang dari berbagai aspek dan melibatkan semua sektor, Mhm. ya kan? Dari sisi bahkan Bappenas juga harus matang, semua sektor lah. Jadi semuanya harus memandang itu. Jangan yang penting jadi, yang penting cepat seperti itu. Tapi Oke. intinya kita sama-sama segera melihat nanti seperti apa hasilnya, auditnya dan juga keputusan dari Danantara menyikapi perihal utang yang terjadi di kereta cepat ini, Mbak. Oke. Jadi sekarang tumpuan harapan kita adalah di Danantara ya, Pak Jatmiko? Iya, betul. Itu ininya, PIC yang harus sekarang memutuskan seperti itu. Oke. Tapi kan secara kemampuan sebenarnya uang itu ada di Danantara, Pak. Maka sebenarnya langkah cepat apa yang harus dilakukan supaya ini bisa segera beres ini, Pak Jatmiko? Ya sebenarnya harusnya itu bisa diselesaikan oleh Danantara karena Danantara kan sudah kita tahu sendiri ya dengan dibentuk Danantara nih Mhm. kita tahu transparansi dividen kita naik ya kan ya. BUMN ini yang selama ini nggak jelas dividennya terpecah-pecah ya maksudnya ya terpecah-pecah sekarang terkumpul seperti itu. Saya rasa bisa daripada nanti bunganya membebani terus-menerus sebaiknya dananya segera diselesaikan oleh Danantara seperti ini. Oke. Pak Jatmiko, sekarang kan kemudian banyak orang yang utak-atik gitu ya, berhitung soal berapa tahun kemudian kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa balik modal dan itu bisa panjang banget sampai bahkan 92,7 tahun, ada yang bilang bahkan kalau Hmm. restrukturisasi bisa sampai 100 tahun. Ini kan jadi pelajaran berharga, apalagi ada rencana untuk bikin kereta cepat Jakarta-Surabaya misalnya. Maka apa pelajaran berharga dari polemik ini, Pak? Sebenarnya kita tahu, kita memang harus memulai ya. Kalau tidak memulai, kita nggak bisa.
Jadi makanya ini pelajaran berharga bahwa kita harus menentukan strukturnya harus dengan baik. Kita harus menentukan jalurnya harus dengan baik. Jadi nggak bisa sembarangan. Ini kan masalahnya jalurnya apa benar lewatnya situ ya kan dengan berbanyak terowongan, banyak jembatan, apa itu biayanya harusnya dipertimbangkan itu. Jadi ya kita lihat lewat daerah yang memungkinkan efisien. Jadi jangan terlalu banyak struktur yang berlebih, terlalu banyak terowongan, terlalu banyak jembatan seperti itu. Jadi biayanya nggak apa namanya nggak membengkak dan juga jangan banyak daerah yang banyak utilitasnya. Kan kemarin banyak utilitas akhirnya banyak eh, perubahan biaya karena timbulnya eh, membengkak ya karena banyak utilitas yang harus dipindahkan seperti itu. Makanya itu harus pelajaran per kilometer kita hitung, kita bandingkan ke negara-negara lain berapa sih per kilometer seperti itu yang harus kita apa namanya studi lagi kalau akan ada benar-benar dilanjutkan Jakarta Surabaya ini. Jadi nilai sisi ekonomisnya jadi seperti itu. Terus kita juga harus menghitung kawasan yang terbuka termanfaat itu harus masuk ke dalam ini. Jadi kawasan-kawasan baru itu harus kita hitung juga seperti itu karena dia menerima manfaat dari proyek kereta api cepat ini Oke. seperti itu, Mbak. Jadi harus Kira-kira. ada hitung-hitungan bagaimana keuntungan finansialnya termasuk manfaat sosial ekonomi di jalur-jalur yang Betul, dilalui begitu. Baik, Pak betul, Jatmiko masih betul. ada waktu bersama kami ya. Kami minta waktu jeda dulu sejenak. Nanti kita akan sambung perbincangan kita pagi ini, Pak Jatmiko. Tetap bersama Pro 3 Ya. RRI. Dan pendengar kita masih akan bahas tentang polemik kereta cepat WUS bersama dengan narasumber pagi ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Masih bicara tentang polemik di balik kereta cepat WUS dan saya bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI Pak Sujatmiko. Pak Jatmiko, ini kan kaitannya sekarang dengan bagaimana kepercayaan publik juga banyak yang minta usut tuntas ketika misalnya ada dugaan praktek korupsi di sana dan sebagainya lah pokoknya. Apalagi soal hutang. Banyak yang bilang, waduh ini anak cucu kita juga akan menanggung hutang ini begitu. Nah, gimana caranya mengembalikan kepercayaan publik Pak terhadap proyek-proyek infrastruktur besar setelah kontroversi proyek kereta cepat ini, Pak Jatmiko? Ya sebenarnya nggak terlalu dikhawatirkan karena hutang ini bukan kepada negara, tetapi terhadap badan usaha milik negara. Sebenarnya berarti itu ya, jangan terlalu kita khawatir. Dan ini perjanjiannya adalah antara bisnis to bisnis, jadi tidak mengkaitkan dengan negara secara langsung. Jadi kita tahu bahwa nanti ini tidak akan terlalu membebani terhadap anak cucu kita. Oh, kalau kita hitung utang kita negara ini 6.000 triliun kok sebenarnya. Ini kan Mm, sebenarnya hanya bahkan nggak sampai 100. Ini kan di 40% dari kalau nggak salah 115 triliun biayanya. ya. 40% itu dibebani oleh eh, Cina, 60% dari BUMN. Jadi, Mm. nah ini kan pengembaliannya dari bisnisnya itu sendiri seperti itu. Jadi kalaupun ini yang hutang kan sebenarnya 60%-nya ini nih. Jadi kemarin KAI dalam hal ini sebagai PIC-nya itu berhutang terhadap untuk membiayai proyek-proyek yang ini seperti itu. Dan itu saya kurang tahu ya berapa hutangnya secara total ya. Saya rasa nggak sampai 50 triliun harusnya karena kemarin juga banyak pembiayaan dari BUMN itu yang sudah dikeluarkan sendiri seperti Jasa Marga kan tanahnya itu kemarin kan dari Jasa Marga sebagian dari PTPN juga untuk lahannya juga seperti itu. Banyak sih seperti itu Mbak. Jadi Hmm. saya rasa nggak perlu khawatir terhadap itu. Oke, langkah berikutnya dari Komisi 5 apa ini Pak supaya ini tidak berkepanjangan ini? Ya kami dalam waktu dekat, kami juga sudah pernah kunjungan kerja spesifik ke kereta cepat. Hmm. Dalam waktu dekat, setelah masa reses di awal bulan November, kita akan memanggil pihak-pihak tertentu untuk mengetahui duduk permasalahan dan juga mencari solusi baiknya seperti apa sih yang harus perbuat seperti itu. Kita pengen tahu benar datanya seperti itu. Ini kan masih belum detail ini hutangnya berapa dan hutangnya ke siapa, apa ada ke bank opsinya berapa atau ke bank pemerintah berapa. Seperti ini kan kita belum tahu detail seperti datanya, Mbak. Mhm, Seperti itu. oke. Tapi sekarang kemudian yang bisa dilakukan untuk karena kalau hitung-hitungan berapa jumlah penumpang dan sebagainya kan ternyata rugi itu, Pak. Maka upaya-upaya tadi Anda sempat sampaikan ada, pasti kawasan-kawasan yang bisa dibuka gitu ya, untuk support bisnis ini, seperti apa kemudian ini Komisi 5 juga akan menindaklanjuti ide-ide itu, Pak?
Jadi memang untuk angkutan massal ini kita tahu MRT setiap hari kita juga mensubsidi. Mhm. Memang angkutan massal ini memang pasti akan ada subsidi, tapi efek akibat orang tidak menggunakan kendaraan pribadi, subsidi BBM turun, ya kan, kemacetan turun. Nah, seperti itu harus juga dihitung. Memang kita tahu proyek MRT, LRT itu nggak visible sebenarnya, tapi ya emang harus ditempuh itu. Proyek busway itu nggak juga, kalau dihitung itu pasti rugi. Nah, seperti itu. Memang angkutan massal dimanapun di dunia ini pasti akan harus ada subsidi dari pemerintah seperti itu. Mhm. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi saya rasa itu yang harus diperbuat. Makanya kita harus hitung juga manfaatnya di kawasan, misalkan di Bage, kawasan Kerawang itu harus juga dihitung manfaat ekonominya seperti apa. Nah, kalau dihitung itu mungkin itu jadi proyek ini visible, apalagi nanti kalau diteruskan sampai Surabaya, karena kawasan daerah-daerah tertentu ya akhirnya akan maju dan orang akhirnya mau menggunakan kereta api, dan biaya logistik juga nanti bisa jadi rendah karena kita tahu dengan orang tidak banyak menggunakan kendaraan pribadi akhirnya mengurangi subsidi terhadap BBM dan lain-lain seperti itu, Mbak. Oke, jadi fix sampai dengan pagi ini sebenarnya DPR Komisi 5 belum menerima laporan kinerja operasionalnya seperti apa ya Pak ya? Termasuk urut-urutannya gimana dari proses awal hutang ini Pak? Belum, kami sampai saat ini belum pernah secara detail ya kan. Setelah ini kami pernah juga kunspek, tapi hanya target dia penumpang berapa per hari berapa, misalnya per hari 25.000, terus paling tinggi berapa itu aja. Tapi untuk sampai detail hitungan bisnisnya kita memang belum pernah dapat laporan dari pihak KCIC. Oke, berarti berikutnya gimana nih, Pak? Mau minta laporan? Mau dipanggil kapan kira-kira ini Pak? Ya, awal November ini setelah kita reses ini kita akan panggil untuk memberikan penjelasan kepada kami, dan nanti kita bisa bareng sama Kementerian Perhubungan seperti itu, dengan nanti juga dari kementerian terkait seperti itu. Baik. Seperti itu, Mbak. Mungkin DPR akan nantinya bisa juga membuat satgas perihal hal-hal seperti ini nantinya gitu sih, Mbak. Satgas atau panitia khusus misalnya Pak ini untuk mengusut proyek ini Pak? Ya bisa, nanti tergantung nanti dari pimpinan DPR. Kalau diperlukan sampai ke pansus seperti itu. Kalau diperlukan nanti, Mbak, kayak gitu. Baik, Pak Jatmiko terima kasih waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Salam sehat. Kami tunggu nanti perkembangan selanjutnya Pak kalau sudah bertemu dengan pihak-pihak terkait ya Pak Jatmiko. Ya, makasih Mbak. Ya, mari. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat pagi. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sujatmiko.